Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man tadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ila akhirih. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV Babel yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk dapat menikmati indahnya hari-hari di bulan Ramadan ini, sehingga hati kita tetap teduh, tetap tenang dalam merasakan indahnya bulan Ramadan. Iman kita insya Allah moga-moga bertambah, amal ibadah kita semoga meningkat, akhlak kita mudah-mudahan semakin indah, semakin menghiasi kita, insya Allah. Semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tertujukan kepada manusia yang agung, teladan bagi kita semua, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Saudaraku, para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita mengejar, berusaha menjadi generasi Rabbani. Ini satu generasi yang selalu didamba-dambakan oleh setiap umat manusia, tetapi memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti mustahil. Apa maksudnya? Generasi Rabbani, generasi yang sukses. Dia memposisikan dirinya pada garis terdepan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Dia berada pada garis terdepan untuk mengajak orang berbuat baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk meningkatkan amal ibadahnya supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Dia bisa mempersatukan, diharapkan menyatukan dalam tiga kekuatan dalam dirinya. Pada satu sisi, dia mempersatukan ilmunya. Lalu tidak cukup kalau hanya ilmu, sebab kalau dikatakan orang banyak berilmu, sekarang ini sudah begitu banyak orang yang berilmu. Tetapi dia harus memadukannya dengan prakteknya, dengan amal-amal yang ia lakukan. Artinya ilmu yang kita miliki lalu dikerjakan dengan amal ibadah. Setiap apa yang kita dapati itu cukupkah? Belum. Berharap banyak agar di samping ilmunya ada, ilmunya yang kita miliki mudah-mudahan bermanfaat. Kita kerjakan apa yang kita tahu itu menjadi bahagian ibadah kita. Lalu jangan lupa, di belakang kita masih ada generasi. Artinya kita ajarkan, kita sampaikan ilmu kita sebagai regenerasi kita untuk orang-orang yang ada di kemudian hari. Inilah kira-kira gambarannya generasi Rabbani yang diharapkan kita. Maka dia dapat mengambil setiap sesuatu itu penuh dengan hikmah. Artinya apa? Dia selalu bijak. Bijak dalam kata-katanya, bijak dalam perbuatannya, bijak dalam mengambil kesimpulan, dan penuh dengan keadilan. Sehingga dia betul-betul melakukan sesuatu yang memiliki manfaat. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya dan orang lain, tetapi bagi agama, nusa, dan bangsanya. Ini yang kita kejar. Maka di dalam Al-Quran, salah satu ayat yang mengajarkan kita
supaya menjadi manusia yang indah ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, man disebutnya may yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu itu murtad. Sebab ada orang yang beriman kepada Allah, lalu dia murtad. Ada orang yang beriman kepada Allah, tapi terkadang dia lari dari jalan Allah. Dia mengatakan dirinya beriman, tetapi dia tidak mengerjakan amal soleh. Ingat kata Allah, kalau kamu lakukan demikian, pasau payatillahu biqaumin, Allah akan gantikan nantinya suatu kaum yang lebih bagus daripada kamu. Artinya, setiap kita berbuat satu kesalahan, kalau kita berbuat dosa, Allah tidak akan rugi. Kita berbuat banyak pahala, banyak beribadah, Allah tidak akan untung. Sebab Allah maha kaya, tidak akan rugi. Allah maha segala-galanya. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, karenanya kalau demikian, agar kita untung, makanya kata Allah, kalau kamu jauh dari agama Allah, kamu murtad sekalipun, aku tidak akan rugi. Aku akan mengganti orang-orang yang lebih bagus dari kamu nantinya. Suatu kaum yang lebih indah, lebih memiliki rasa tanggung jawabnya terhadap agamanya. Insya Allah mereka sifatnya nantinya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Satu kata Allah, dia akan memiliki kecintaan yang tinggi. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Subhanallah saudaraku, kalau Allah sudah mencintai kita, kita mencintai Allah. Tidak ada hal yang terindah dalam kehidupan kita, kecuali pastilah ridho Allah akan datang. Maka saudaraku, dahulu ketika banyak orang-orang kafir, di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu banyak orang-orang yang murtad dari agama Allah. Karena merasakan bahwa Nabi Muhammad sudah tiada, tidak perlu bayar zakat lagi, tidak perlu lagi mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu banyak orang-orang murtad. Kami tidak akan rugi, Allah tidak akan rugi. Tetapi Allah gantikan lagi Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya jauh lebih hebat dari mereka-mereka yang Abu Bakar dan sahabatnya mencintai Allah. Allah pun mencintai mereka. Saudaraku, ini yang penting buat kita. Maka mencintai antar sesama itulah mestinya sifat kita. Kasih sayang antar sesama. Kita sesama muslim sudah sepantasnya saling cintai mencintai. Karenaku, kata Allah, mereka hadir bersilaturahim pia karenaku. Mereka saling mutanasihin pia. Mereka saling menasihati juga karenaku. Mereka saling memberi karenaku. Artinya apa yang kita lakukan itu karena Allah. Terlebih lagi saudaraku, di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita ketika kita lebih banyak di rumah yang selama ini kita jauh. Boleh jadi berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun boleh jadi. Karena tugas kita masing-masing disibukkan dengan tugas kita sehingga kita jauh dari keluarga kita. Sekarang ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini, yang saat dalam wabah corona ini kita dianjurkan banyak-banyak berada di rumah, kesempatan kita untuk menggali ilmu, membaca Al-Quran banyak-banyak, membaca buku-buku agama untuk menambah pengetahuan kita. Lalu selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, kesempatan kita untuk banyak beribadah, sholat duhanya, sholat-sholat yang lainnya kita perbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena kita bersatu, berkumpul bersama anak-anak kita di rumah. Nah,
Gunakan kesempatan ini. Lalu ilmu yang ada pada kita, kita berikan kepada mereka. Kita ajarkan mereka lagi. Insya Allah mereka nanti akan mendapat pengetahuan yang berharga dari kita. Inilah salah satu jalan yang diharapkan dari generasi Rabbani. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Kita dekat dengan Allah satu jengkal, Allah lebih dekat kepada kita satu depa. Allah dekat, kita baru dekat kepada Allah satu depa. Allah lebih dekat lagi kepada kita. Kita baru berjalan, Allah seakan berlari ingin mendekati hamba-hambanya yang mencintai Allah dengan setulus hati. Saudaraku, rahimakumullah. Lalu bagaimana yang diharapkan dari generasi Rabbani tadi? Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu nantinya wa azillatin alal mu'minin. Artinya apa? Wa azillatin alal mu'minin, kita selalu bersifat lemah, lembut antar sesama kita, terhadap saudara kita, terhadap sesama orang yang beriman, orang muslim. Sepantasnya lah kita berlaku lembut, santun kata-kata kita, sehingga insya Allah dengan kalimat kita yang santun, yang menyejukkan itu, orang perlu terus siraman dari kita, siraman dingin, kesujukan dari kita, insya Allah menghasilkan yang indah bagi mereka. Dan memang saudaraku, Allah mengingatkan Rasulnya dahulunya, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum", disebabkan karena rahmat dari Allah lah, maka wahai Muhammad, kamu itu bersifat lemah lembut. Kenapa? Walau kunta faddan walidhal qalb. Muhammad, kalau seandainya kamu itu hati kamu kasar, kamu berlaku bengis wahai Muhammad, lan faddu min haulik. Pastilah orang di sekitarmu, pastilah orang lain akan jauh darimu, akan lari, akan menghindari, tidak akan ingin bersama kita. Maka lemah lembut ini penting. Generasi Rabbani berusaha untuk bicara penuh dengan hikmah, bicara dengan bijak, berlaku penuh dengan keadilan, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Para pemirsa yang berbahagia, lalu selanjutnya Allah mengingatkan kita supaya menjadi generasi Rabbani ini wa'izzatin alal kafirin. Terhadap orang-orang kafir itu harus tegas. Harus tegas. Artinya bukan marah-marah. Bukan membentak-bentak orang-orang yang beda agama kita. Tetapi terhadap ajaran yang dibawa oleh mereka, kita punya aturan main, kita punya rule of the game, aturan main masing-masing agama. Maka kita harus tegas, mana yang kalau memang agama kita mengajarkan tidak boleh, jangan ikut-ikut. Kalau memang boleh, ya ikut. Artinya terhadap saudara-saudara kita yang berbeda agama, urusan akidah tidak ada campur aduknya. Urusan akidah, titik, tidak bisa dicampur aduk. Tetapi ingat, kita juga adalah menjadi manusia, orang yang beruhwah basyariyah. Persaudaraan kemanusiaan kita tidak boleh diganggu. Artinya mereka juga saudara kita. Saudara dalam hal apa? Saudara dalam kemanusiaan. Urusan akidah harus tegas, tetapi urusan muamalah harus bersama-sama. Sebab kita bagian dari mereka. Kita tidak akan bisa memenuhi berbagai kebutuhan kita kalau kita tidak berteman dengan mereka. Begitu juga sebaliknya. Lalu saudaraku, rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang menjadi yujahiduna fi sabilillah. Orang yang senantiasa berjuang, berjihad di jalan Allah semampu kita. Ajaklah apa yang ada pada kita. Balighu ani walau ayah. Sekalipun satu ayat, ajak.
mana yang kita bisanya. Tidak usah pakai ayat, tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya. Dengan kata-kata yang bijak juga sudah mengajak orang. Mari kalau demikian kita sama-sama. Kemudian wala yakhafu. Jangan sampai kita takut. Wala yakhafu nalaumata laim. Kita jangan mudah kecil hati ketika ada orang yang mencela-cela kita. Kita tetap berbesar hati. Tidak apa-apa, celaan orang pasti banyak. Inilah boleh jadi kesempatan ini dapat kami sampaikan. Semoga kita dan keluarga kita di bulan suci yang penuh barokah ini semakin indah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, memberi keberkahan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.